Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pramaita, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI 2, NIM 20202010082, mata kuliah pembelajaran tematik, dosen pengampu kepada yang terhormat Ibu Al-Ihwana MPDI. Di sini saya akan melakukan video praktik pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran tematik. Di sini saya akan mengambil pembelajaran kelas 4 semester 1, tema indahnya kebersamaan, subtema kebersamaan budaya kebangsaanku, fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Nah, agar lebih semangat saat ibu bilang apa kabarnya, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa diulang? Kita ulang ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana nih? Apakah sudah siap dalam mengikuti pembelajaran kali ini? Semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah. Itu tolong ya mejanya diluruskan agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan maksimal. Baiklah, kalau semuanya sudah siap dalam mengikuti pembelajaran pada pembelajaran hari ini, maka alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan membaca doa. Ibu yang pimpin ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu akan lakukan absensi kehadiran ya, untuk lihat siapa yang hadir, siapa yang alpa, yang sakit, dan yang izin. Ibu mulai ya. Afika, Rehan, Gita. Oke, nampaknya semua hadir dalam pembelajaran kali ini. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah siap dalam mengikuti pembelajaran dan tidak ada yang sakit, yang alpa, yang izin, dan yang tidak masuk. Semuanya masuk, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada kali ini, ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang bahasa adalah jiwa bangsa. Maka dari ini kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia, tentang tarian Indonesia, di mana sesuai dengan pembelajaran pada minggu lalu tentang bahasa adalah jiwa bangsa. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman dari bahasa Indonesia dan juga dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ibu mau jelaskan mengapa kita harus belajar tentang bahasa Indonesia dan mengapa ibu mengambil materi tentang tarian dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, kita harus tahu tentang tarian-tarian apa aja yang ada di Indonesia agar kita bukan hanya sekedar menonton saja, tetapi kita juga bisa melestarikan budaya Indonesia tersebut. Karena kalau bukan kita yang melestarikan budaya Indonesia, mau siapa lagi? Karena kalian semua adalah penerus bangsa ini, dan kalian juga yang akan meneruskan bangsa ini dan akan tahu seperti apa bangsa ini untuk kedepannya. Semua itu ada di tangan
kalian, yaitu generasi penerus bangsa. Maka dari itu, kita harus belajar tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia agar keanekaragaman tersebut dapat kita jaga dan juga dapat kita lestarikan, bukan hanya di dalam negeri maupun dapat kita lestarikan di luar negeri. Contohnya dengan misalnya wayang. Wayang itu dari Jawa, maka kita juga bisa melestarikan budaya tersebut ke luar negeri. Contohnya adanya pementasan, adanya pertunjukan, dan kita juga bisa melestarikan, mengetahui, dan juga kita dapat menceritakan tentang keanekaragaman kita ke bangsa lain agar mereka juga tertarik kepada bangsa kita, karena itu merupakan warisan dari leluhur dan juga dari bangsa Indonesia itu sendiri. Baiklah, kita akan memasuki materi tentang bahasa Indonesia dan juga materi tentang PPKN. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan mengajak anak-anak semuanya untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal kan? Nah, kalau hafal, mari kita nyanyikan ya lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, mengapa Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Ada yang tahu? Ya, betul sekali Afika. Jadi, Ibu mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke karena lagu tersebut sesuai dengan materi pembelajaran pada kali ini. Karena dari lagu dari Sabang sampai Merauke itu ada lirik berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi, keanekaragaman suku bangsa, budaya, dan juga keanekaragaman bahasa yang ada di Indonesia itu merupakan ciri khas yang unik dari bangsa Indonesia itu sendiri. Karena banyak sekali pulau yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai dari Merauke, itu banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Mulai dari tarian, bahasa, suku bangsa, rumah adat, dan juga mulai dari hiasan dan juga warna kulit. Indonesia merupakan negara yang kaya, maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan kebudayaan tersebut. Bukan hanya orang Aceh yang melestarikan budaya Aceh atau orang Minang yang melestarikan budaya Minang saja, tetapi kita sebagai suatu bangsa Indonesia yang satu kesatuan harus melestarikan bangsa kita. Misalnya kita dari Palembang, kita juga harus melestarikan budaya dari Aceh, budaya dari Minangkabau, budaya dari Jawa, dan budaya dari Papua. Karena kita harus dapat membuat Indonesia ini maju, bukan hanya dari negara tempat kita tinggal saja, tetapi untuk semua komponen yang ada dalam negara dan juga yang ada dalam pulau yang ada di Indonesia. Jadi kita harus bahu-membahu menjadikan Indonesia ini merupakan negara yang maju dan juga dikenal oleh bangsa luar. Maka dari itu, di dalam lagu ini tersirat banyak sekali
pembelajaran tentang Indonesia karena dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang berbeda. Kita semua tetap satu bangsa, satu negara, satu tanah air, dan satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Baiklah, untuk materi selanjutnya silakan buka bukunya halaman ke-13. Oke, kalau sudah dibuka bukunya itu ada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di sana ada tari, tentang tari Kipas Pakarena. Mari kita baca bersama-sama tentang tari Kipas Pakarena tersebut. Nah, sudah kita baca bersama-sama tentang tari kipas tersebut. Nah, materi yang ada tentang bahasa Indonesia pada tari kipas tersebut adalah tentang keberagaman budaya. Karena di Indonesia ini ada banyak sekali bahasa, bukan hanya bahasa dari Goa saja, bahasa dari Jawa, dari Sumatera, maupun bahasa dari Papua. Tetapi semua bahasa itu banyak sekali yang ada di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan juga merupakan negara yang memiliki banyak sekali keberagaman budaya. Tapi semua budaya yang ada di Indonesia tersebut dijadikan menjadi satu, yaitu Indonesia, bangsa Indonesia. Misalnya bahasa dari Aceh, Palembang, dan juga Jawa. Maka saat kita bertemu dalam satu lingkup, misalnya ada sebuah event, maka di situ kita harus memakai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa wajib dan mudah diketahui, dan juga agar kita mudah untuk bercakap-cakap dalam suatu ruang lingkup yang lebih luas. Tarian juga merupakan salah satu keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, di pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang tari kipas Pakarena yang umumnya ditarikan oleh perempuan yang melambangkan kelembutan, kesetiaan, dan juga patuh dan rasa hormat. Dimana di pembelajaran kali ini bukan hanya berisikan pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN, tetapi juga ada sejarah. Karena di sini kita jadi tahu bahwa tari kipas Pakarena ini merupakan pertemuan antara penghuni langit dan juga penghuni bumi, di mana masyarakat Goa, Sulawesi Selatan percaya bahwa tari kipas ini merupakan tarian dari leluhur mereka dan menjadikan tradisi di kalangan masyarakat. Kemudian pembelajaran PPKN yang kita dapat dari pembelajaran kali ini bahwa kita sebagai warga berkewarganegaraan Indonesia harus saling melengkapi dan juga harus saling menjaga antara suku bangsa, kebudayaan, dan juga tarian yang ada di Indonesia agar kita menjadi masyarakat dan juga agar menjadi bangsa yang satu, tidak terpecah belah dan juga tidak saling bermusuhan. Maka kita belajar tentang tarian ini agar kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa dan juga kebudayaannya, dan agar kita tahu, oh berarti di Indonesia ini banyak sekali suku bangsanya, bukan hanya di tempat saya tinggal, tetapi ada juga di tempat-tempat lain. Maka dari itu, saya sebagai warga negara yang baik harus menjaga keberagaman budaya ini. Bukan hanya saya, tetapi kamu dan kita semua sebagai warga negara Indonesia harus menjaga keberagaman budaya ini agar Indonesia tetap lestari. Bukan hanya di Indonesia, kita juga harus melestarikannya sampai ke mancanegara. Nah, itulah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih sama kalian semua. Tahu nggak sih tarian apa yang ada di tempat tinggal kita?
Ya, betul sekali. Selain itu, Ibu mau tanya lagi nih. Kalian tahu nggak tarian tentang tari gending Sriwijaya? Ya, tahu semuanya? Berasal dari mana sih tarian itu? Ya, betul sekali Rehan. Jadi, tarian gending Sriwijaya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Ada yang tahu nggak tarian itu digunakan untuk apa? Ya, betul sekali kita. Jadi, tarian gending Sriwijaya merupakan tarian yang dahulu digunakan oleh kita masyarakat Sumatera Selatan untuk melakukan penyambutan. Jadi, dulu saat ada kerajaan yaitu Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan ini, maka kita sebagai wanita-wanita yang ada di dalam suatu kerajaan tersebut melakukan tarian atau penyambutan kepada raja-raja. Jadi, tarian gending Sriwijaya ini bukan tarian sembarangan, tetapi merupakan tarian penyambutan. Nah, itu saja pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran kita. Jadi, kita harus belajar tentang bahasa Indonesia dan juga PPKN. Itu agar kita bisa mengetahui sebagai warga negara yang baik bahwa kita banyak sekali memiliki bahasa, bangsa, suku bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dari Sabangnya sampai Pulau Merauke kita memiliki banyak sekali berbagai bahasa yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, dan juga tarian adat istiadat yang berbeda. Tapi kita menjadi satu, yaitu Indonesia, di mana semua bahasa yang berbeda-beda itu dijadikan menjadi satu dalam bahasa Indonesia. Bahasa adalah jiwa bangsa, maka dari itu kita harus melestarikan bahasanya, budayanya, tariannya, dan juga adat istiadatnya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini, dan sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian tugas di halaman 15 pembelajaran 1 tentang keberagaman budaya sampai halaman 16 ya anak-anak. Tolong dikumpulkan dan kita akan bertemu di minggu depan untuk membahas tentang soal dan juga jawaban dari halaman 15 dan halaman 16. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan pada kali ini, marilah kita berdoa agar pertemuan pada kali ini bisa mendapatkan keberkahan dan juga ilmu yang didapat dalam pertemuan kali ini mendapatkan rahmat dan juga bisa masuk ke otak kita dan juga menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah, Ibu yang akan pimpin doa ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih.